Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi dengan NIM akhir 003. Nah, di sini saya sendiri ingin membahas mengenai teori konstitusi, yang dimana teori konstitusi itu adalah setelah membahas bentuk negara, bentuk pemerintahan, sampai sistem pemerintahan, ada satu unsur penting bagi yang jadi dasar dari semuanya, yaitu konstitusi. Konstitusi ini ibarat kerangka yang mengatur bagaimana negara dijalankan. Secara sederhana, konstitusi adalah kumpulan aturan dasar atau hukum tertinggi dan mengatur bagaimana suatu negara diselenggarakan, termasuk struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan antara lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi ini menjadi landasan tertinggi, sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam ilmu negara, konstitusi dilihat dari dua segi. Konstitusi dalam arti material dilihat dari isinya. Apapun bentuk dokumennya, selama mengatur struktur dan kekuasaan negara. Konstitusi dalam arti formal dilihat dari bentuk bagaimana dokumen tertulis resmi yang disahkan lewat prosedur khusus, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari peraturan biasa. Dari segi bentuknya, konstitusi terbagi jadi konstitusi tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia yang diutamakan dalam satu naskah resmi, dan konstitusi tidak tertulis atau konvensi ketatanegaraan, yaitu aturan dasar yang tumbuh dari kebiasaan dan tradisi, seperti di Inggris yang sampai sekarang tidak punya konstitusi dalam satu naskah tertulis. Selain itu, ada juga konstitusi kaku yang proses perubahannya sulit dan perlu prosedur khusus seperti persetujuan mayoritas besar atau referendum. Dan konstitusi luwes yang bisa diubah dengan cara yang sama seperti mengubah undang-undang biasa. Konstitusi juga punya beberapa fungsi penting, yaitu sebagai pembatasan kekuasaan agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, sebagai penjamin hak asasi manusia lewat pengaturan hak-hak besar warga negara, dan bagaimana pengatur struktur serta mekanisme penyelenggaraan negara, mulai dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sendiri, sampai hubungan pusat dan daerah. Ada juga pandangan menarik dan Karl Lowenstein yang membedakan konstitusi berdasarkan sejauh mana benar-benar dijalankan dan praktik. Ia membagi konstitusi menjadi 3, yaitu konstitusi normatif dan benar-benar dijalankan secara nyata, konstitusi nominal yang secara hukum sudah baik tapi praktik belum konsisten, dan konstitusi semantik yang hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan tanpa benar-benar dijalankan sesuai isinya. Jadi konstitusi pada dasarnya adalah aturan dasar tertinggi dan jadi fondasi bagaimana suatu negara dijalankan, bagaimana baik dari segi pembagian kekuasaan, perlindungan hak warga negara, maupun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Inilah yang mendasari mengapa Indonesia menjadi negara undang-undang menjadikan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tertulis dan hukum dasar tertinggi dalam negara Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.